Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polis Vehicle, kembali lagi bersama saya Bang Il, si polisi gaul dari Korlantas Polri. Beda nih, saya openingnya sambil bawa mobil. Kali ini saya akan melakukan kegiatan rutin yaitu patroli di jalan tol guys. Saya ingin menghimbau para pengendara untuk selalu menaati semua peraturan berkendara ya guys. Oh iya, sambil patroli, saya pengen bahas sesuatu yang lagi rame nih guys, yaitu soal pemakaian roof box di mobil. Belum lama ini emang peraturan ini bikin heboh, karena mungkin banyak orang bingung roof box seperti apa sih yang mungkin ditilang. Nah, soalnya kan yang pakai roof box di Indonesia pasti banyak banget. Mungkin saja roof box ini dipakai buat orang-orang yang suka pergi keluar kota atau keliling Indonesia gitu ya guys ya. Nah, pemakaian roof box juga harus disesuaikan dengan jenis mobil karena tiap mobil punya spesifikasi yang beda-beda ya guys. Ada SUV, ada MPV, dan ada juga mobil 4-wheel. Dengan beda tipe mobilnya, berarti besarnya roof box harus disesuaikan ya guys, supaya roof box bisa terpasang dengan aman. Pernah nih ada pengalaman, ada kendaraan yang memakai roof boxnya sampai terjatuh guys. Nah guys, kenapa bisa terjatuh dari bracketnya? Ternyata setelah saya berhentikan dan saya teliti, roof boxnya itu tidak bisa menahan beban. Roof boxnya ini bisa menyebabkan laka guys ya, kecelakaan lalu lintas. Mau seperti itu guys, makanya hindari roof box dengan muatan-muatan yang besar seperti tadi yang telah saya jelaskan guys ya. Nah, oleh karena itu guys ya, kalian selalu perhatikan kapasitas roof boxnya itu muatannya berapa ataupun beban yang tertera dalam roof box tersebut. Seperti itu guys ya, buat pembelajaran teman-teman sekalian. Nah guys, bentar ya, di depan ada mobil yang berhenti di bahu jalan tuh. Kenapa ya? Kita cek dulu ya guys ya. Simak guys. Sini Pak. Nah, ini Bapak apa ya SIM-nya nih? SIM B2 umum sama ini apa nih? KIR sama ini ya? Sama STNK-nya? Ini dengan Pak siapa namanya? Amri, Pak. Pak Amri? Iya. Oh, Pak Amri. Dari perusahaan mana nih, Pak? Hah? Pak Amri Setiawan. 12/2025, oke. Nah, jadi gini Pak Amri, kalau berhenti di bahu jalan, kalau bisa, karena ini mogok ya, kalau bisa pakai segitiga pengaman. Saya mau nanya, ini mobil ada segitiga pengaman nggak? Punya nggak? Saya baru pakai ini mobil. Baru pakai mobil. Nah, sebelum, makanya saya mau kasih tahu ke Mas Amri. Kalau namanya berkendara, nih Mas Amri, maskernya mana? Ada, Pak. Aduh, ambil dulu maskernya. Bener-bener dah. Jadi begini Mas Amri, Pak Amri ya, dalam berkendara nih Pak Amri, sebelum berangkat harus cek kendaraan dulu. Ya, jadi cek yang namanya persnelingnya, kemudian kondisi bannya, ya kan? Ini yang jadi masalah apa? Persnelingnya, ngempos gitu kan? Ini katanya kemarin kan habis ganti filter solar, Pak. Filter solar, ya. Nah, diganti atas bawah. Nah, Terus kemungkinan besar ini tangkinya kotor katanya. tangkinya kotor, nggak dicek dari perawatannya. Ini kayak gini, kenapa Kak saya berhentiin, saya kasih tahu edukasi, bisa menyebabkan kecelakaan, bukan kemacetan lagi, kecelakaan. Coba kalau Pak Amri nih bawa kendaraannya lagi di tengah-tengah, tiba-tiba berhenti dalam kecepatan kencang. Nah, di belakangnya bisa nabrak, terjadinya kecelakaan. Makanya saya mau mengimbau ke Pak Amri, selalu cek kendaraannya. Sebelum Pak Amri pakai, lihat riwayat dulu sebelum driver yang pakai tuh. Ini mobil ada kondisi jelek apa enggak, kan begitu? Ya, jadi saya himbau nih ke Pak Amri, selalu cek kendaraan sebelum berangkat, termasuk surat-surat STNK juga dibawa. Nah, terus kalau keadaan darurat gini, Pak Amri harus siapin yang namanya segitiga pengaman. Kalau keadaan darurat, ada nggak di mobil? Nah, kok kurang tahu? Harus tahu. Ya, jadi ini kan mati. Harusnya ada pemberitahuan segitiga pengaman. Entah itu bisa ditempel di sini atau nanti ditempel di sini. Jadi
pengendara yang lain tahu bahwa ini dalam keadaan darurat. Makanya bahu jalan ini dipakai untuk darurat. Pak Amri, ini mobil udah dikontak belum ke orang pusatnya, ke kantornya? Perjalanan. Kalau udah selesai kerja atau apa, cari segitiganya, takutnya terjadi seperti ini lagi, ya, biar menghindari terjadinya kecelakaan. Oke? Ya udah, kalau begitu hati-hati. Bapak jaga keselamatan, kalau bisa di sini dipatahin aja nih, patahin ini, taruh sini nih. Apa? Patahin ini salah satu nih, buat nanti tambahan ini. Ya, saya tinggal dulu ya, Pak ya. Nah guys, tadi saya cari abangnya kemana, ternyata dia tidur. Dan juga ya guys ya, yang perlu kita perhatikan dalam berkendara, setiap dalam keadaan darurat, seperti abang tadi sudah benar, tetapi masih ada kesalahan dalam parkir darurat di jalan tol. Seperti bahu jalan ya, harus mengutamakan keselamatan pengendara lain. Oh iya guys, nah lanjut lagi kita ya guys ya. Sampai mana ya tadi ya? Sampai lupa saya. Oh iya, tadi pembahasannya soal roof box ya, yang harus disesuaikan dengan tipe mobil. Nah, yang mungkin bisa kena tilang itu adalah yang tidak sesuai standar. Nah, di Indonesia sebenarnya roof box ini sudah seringkali digunakan terutama saat mudik tuh. Banyak orang membuat roof box sendiri alias cuma pakai alas yang ala kadarnya. Aduh ya, dan cuma ditutupi terpal atau bahan lain di atas mobil untuk membawa barang-barang keperluan mudik. Super banyak itu yang ditaruh di atas itu ya guys ya. Nah, roof box yang tidak sesuai standar inilah yang sebetulnya membahayakan. Bisa saja tali yang dipakai tuh bisa lepas guys. Nah, itu kan bahaya buat si pengemudi dan si pengendara lainnya. Nah guys, dari obrolan tadi dan kejadian tadi kita bisa belajar ya guys untuk tetap mematuhi segala peraturan lalu lintas. Seperti itu ya guys ya untuk kegiatan saya hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, menambah ilmu pengetahuan baik buat diri saya pribadi dan juga buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bisa bermanfaat, dan juga kepada teman-teman sekalian selalu patuhi protokol kesehatan sebelum bepergian, selalu utamakan administrasi dalam berkendara dan juga cek kendaraan Anda apakah sudah ready untuk jalan alias sudah sehat belum kendaraannya. Kalau belum sehat kendaraannya jangan dibawa ya guys ya, seperti Bapak tadi. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat Sobat Police Vehicle. Sampai ketemu lagi di next kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.